Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Abdan asal Majalengka. Berapa laba maksimal yang boleh diambil dalam jual beli? Terkait laba maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu semuanya pengen labanya gede kan begitu. Tapi sebesar apapun tentu ya tidak bebas ya, karena yang membatasinya tentu kesediaan konsumen ya kan. Nggak mungkin konsumen ya ditekan begitu kan ya. Nah, ini istilahnya kalau sudah persetujuan antara penjual dengan konsumen itu harga pasar istilahnya, harga pasar, ya kan. Berarti pasar lah yang menjadi penentu standar. Nah, itu normal ya, normal ya. Ada juga dalam kondisi-kondisi terjadi kezoliman ya, pasar baik dizolimi oleh penjual. Nah, sekarang cenderung penjual ini kan ya mengakali kebutuhan konsumen kan, karena ini langka. Contoh misalnya minyak lagi. Contoh yang lain apalagi kan, begitu. Padahal sudah ada bantuan dari pemerintah, tapi ya orang-orang itu penjual ada saja yang menimbun. Ya bernapsu untuk lebih besar. Keuntungan yang lebih besar. Ya, apa istilahnya itu? Ya serakah lah ya. Serakah. Ada. Itu kejadian di mana-mana, ya kan? Nah, kalau ini parah, pemerintah wajib turun tangan. Ya, menentukan harga. Itu kan. Itu disebutnya ya intervensi pemerintah. Karena nggak wajar di pasar. Begitu. Jadi tidak boleh kezoliman satu pihak ya mendolimi pihak yang lain. Pemerintah ya tafarroj ya sebagai penonton tidak boleh. Pemerintah itu regulator. Nah, harus masuknya misalnya dengan peraturan menentukan harga eceran terendah atau tertinggi, ya bisa saja begitu. Lalu dibuatkan tentu saja peraturannya ya, apakah tingkat pusat atau menteri atau dan seterusnya ya kan. Nanti ada sanksinya tentu saja ya kan. Itu harus berapa, yaitu tentu saja sesuai dengan kewajaran. Pemerintah misalnya pengen masih ya supaya tidak mogok ini para pedagang, ya udah dikasih lebih. Ya berapa kan begitu. Tapi jangan tadi ya istighlali, mengeksploitasi. Nah kan berapanya itu kan banyak faktor harus dipertimbangkan. Seperti pertanyaan sekarang, berapa harga minyak goreng tuh yang paling tinggi harganya juga kan. Nah, tapi intinya kalau ada kesepakatan di antara mereka, asal tidak ada yang mengeksploitasi, ya berapapun silakan. Itulah harga normal pasar, begitu kan. Ya. Tapi kalau ada tanda-tanda eksploitasi, pemerintah harus stop, begitu. Harus menindak pihak yang mengeksploitasi pihak yang lain, begitu. Ya prinsipnya seperti itu. Angkanya relatif, ya kan relatif. Tapi intinya tentu ketentuan hukum, ketentuan moral, ya itu ditegakkan kan begitu ya. Kalau sudah disepakati, angka itu menjadi lepas. Sebab dulu di masa Rasulullah SAW juga ada pernah seseorang yang disuruh oleh Rasulullah SAW, namanya Urwah Al-Bariki. Wahai Urwah, ini tolong belikan ya kambing untuk ya kurban kan begitu ya. Atau kasus lain ya jualkan kambing ya kan. Nah, terima tentu saja kan. Si Urwah ini pandai ya menguasai situasi pasar, lalu mungkin punya pelanggan atau apapun ya, sehingga dia bisa ya menjual kambing Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan harga tinggi begitu kan. Ya mungkin disebutkan ini kambing dari Rasulullah, orang kan pada mau kan. Dulu ada ini kopiah Bung Karno atau kopiah Gus Dur kan, orang pada mau kan begitu ya, apalagi ini kambingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kan, kan begitu.
Itu, tapi tidak eksploitasi. Dilihat, oh bagus, wajar. Terus plus misalnya harga naik sekian. Nah, pulang ya tapi amanatnya kan untuk mendapatkan kambing supaya dikurbankan. Nah, si Urwah ini pinter, hasil penjualan yang tinggi tadi, ya kan? Dia cari kambing yang ya kira-kira sama, membelikan. Jadi kambing yang satu tadi itu menjadi dapat 2 kambing, gitu kan? Pulang itu, ya uangnya dapat, begitu. Kambing yang akan disembelih juga dapat 2. Rasul juga agak kaget. Wah, bagaimana ini ceritanya kok begini? Ceritakan. Ya ternyata normal kan? Normal. Itu berarti kan mekanisme pasar. Tapi ini karena kemampuan si Urwah. Rasulullah SAW bahkan mendoakan barokah. Barakallahu kan fi yadi yaminik ya fi ya begitu. Semoga Allah memberkahi usahamu kan tadi ya. Begitu. Berarti kan soal itu dibenarkan asal setelah dilaporkan periksa nggak ada eksploitasi, yaudah alhamdulillah. Demikian wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah yang menanyakan, jika pezina melakukan aborsi, apakah harus bayar diat janin dan kepada siapa membayarnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang memprihatinkan, tentu saja harus diposisikan seperti apa. Terjadinya zina, si pezina jelas harus tobat. Ya kan. Tobat ya, karena hukuman pidana ya, zina ya berdasarkan syariah belum diberlakukan sesuai dengan undang-undang, ya belum ada, tidak boleh organisasi manapun ya melakukannya, tidak boleh. Sebab itu adalah wewenang sultan, yaitu pemerintah. Dalam hal ini tentu saja harus ada payung ya konstitusinya dan payung regulasinya. Nah, di Indonesia ada tuh yang bersangkutan harus bertobat tapi terlanjur membuahkan, ya kan? Anak, ya kan tadi ya. Diaborsi. Nah, supaya tidak malu mungkin ya kan, diaborsi lagi-lagi bikin dosa lagi kan. Ya. Tapi ini sudah terjadi, jadi dosanya dua besar dan dosa besar lagi kan, membunuh. Membunuh. Nah, aborsi ini bertingkat. Kalau belum terbentuk ya, baru ya air kan ketemu lalu ya dibuang, itu juga al-wa'dul khafi disebutnya, pembunuhan yang khafi, sembunyi. Nah, motifnya kan ingin itu kan hilangkan. Tapi kalau sudah membuahkan, apalagi sudah jadi manusia, itu ya bukan khafi lagi, al-wa'dul jali, pembunuhan yang nyata. Jelas pembunuhan. Makanya pertanyaannya diat, ya kan? Diat. Ya. Wajib ya bayar diat ya, karena tidak ditegakkan kisos, diat ya kan. Siapa yang membayar diatnya? Tergantung pemerintah, dalam hal ini peradilan agama tentu ya, memposisikan ini dosa besarnya salah siapa gitu kan. Kalau ini adalah yang bersangkutan yang menanggung kesalahannya, maka diatnya diat mughalladah, yaitu karena ini disengaja. Jadi iya, pembunuhan disengaja itu kalau tidak ditegakkan kisos maka beralih ke diat, tapi diatnya diat mughalladah, diat yang diperberat. Nah, begitu kan? Nah, siapa yang bayar? Kriteria diat mughalladah ini dibayar dari hartanya. Jadi harta tidak oleh harta keluarganya, enggak. Ya, dia itu kan. Dia tuh di sini kan memberatkannya ya harta dia begitu. Karena dia pelakunya. Karena dia pelakunya. Oh, ini harus jual tanah, jual apa? Ya, lakukan lah. Nah, itu kan. Lalu
Berapa itu? 100 ekor unta. Nah, berapa harga unta ini satunya di Indonesia ya kan kira-kira? Kerbau saja yang gede kemarin tuh musim-musim itu kan ada yang 10 juta, iya kan macam-macam. Yang besar sapi aja 40 juta. Ya begitu. Taruhlah yang menengah begitu ya 20. Kalau 100 berapa? Ya, wah angkanya kan gede. Ya itu mughalladhah itu. Ya, dan harus dibayar dari hartanya. Ukurannya Ya, 100 unta. ya, dan dalam kurun waktu ya tidak lebih dari ya ada kan itu. Misalnya peradilan matam setahun atau ya ini terlalu berat 6 bulan, terlalu berat 3 bulan, tapi begitu dari hartanya dan senilai dengan 100 ekor unta. Itu ya bayar diat mughalladhah karena dilaksanakan disengaja. Unsur kesengajaan. Wallah, jangan main-main dengan Berat, zina itu kan. Makanya di Al-Qur'an wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati. Mendekati saja nggak boleh, apalagi ya melakukannya begitu. Memberatkan. Itu ya. Itu dibayarkan ke siapa? Dibayarkan tentu kepada kalau ada seperti lembaga sosial, Basla begitu kan? Baitul Mal. Itu kalau tidak ya kepada keluarga dan ahli waris si korban. Ya, dalam hal ini misalnya kan jelas ada korbannya pasti, perempuan korbannya siapa? Ya bayarkan ke dia begitu ya kan. Tentu ada pelipur laranya di situ ya kan. Itu dibayarkan. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Erma asal Depok. Ya. Bagaimana hukumnya bekerja di bank konvensional jika pekerjaan kita hanya terkait dengan bisnis syariahnya saja? Misal bisnis development, ya seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua hal tadi. Bekerja ya di lembaga konvensional tapi tidak terkait dengan bunga ya kan Bu ya. Mungkin ada bagian-bagian program skill misalnya ya. Tadi sebutkan bisnis syariah yang bukan syariah, ini konvensional tapi tidak sebagai debitur ya kan. Tapi dia membantu ya para penerima pembiayaan atau penerima kredit atau pembantu lembaganya sendiri di bidang development tadi business development supaya bisnisnya berkembang. Oh ini ya harus ada pelatihan ini kan begitu ya. Tentu pelatihan itu tidak gratis ya kan, dibayar ya kan. Nah, bagaimana tuh dia sebagai mentor di pelatihan itu atau coach di pelatihan itu dapat bayaran. Nah, tapi ini proyeknya konvensional kan begitu kan masalahnya. Iya. Nah, sebagai penerima jasa pelatihan halal karena dia mendapatkan uang itu sebagai imbalan jasa. Jadi ada jasa yang diberikan manfaat untuk memajukan ya lembaga keuangan. Kan kalau maju lembaga keuangan ini kan maslahat untuk masyarakat. Sayangnya lembaga keuangannya masih beroperasi di atas prinsip konvensional. Nah, sayangnya di sini. Berarti kan paling tidak syubhat hasilnya itu atau ya halal tapi ghair thayyib. Akan begitu. Ini jadi halalnya tidak murni begitu kan. Nah, supaya mikir dia itu milih kalau ada proyek-proyek usaha, ya ini dari mana nih penawarannya? Oh dari bank konven. Oh dia ngajukan bisa, tapi ini supaya dia makin meminimisasi ya keterlibatannya di aspek konven. Kan begitu harus ada upaya itu, ya kan. Nah, kalau dia main terima saja, berarti kan dia ada semacam persetujuan dengan terus tumbuhnya
ya lembaga dan usaha konven. Di situ masalahnya kan. Berarti ya ini secara tadi akadnya halal, tapi karena dia masih memberikan kontribusi bagi lembaga konvensional di situ kan, dia tidak bisa cuci tangan. Ya, Paling sedikitnya tidak, ada. iya kan syubhat, ya. Kalau syubhat itu kan tidak pure halalnya. Nah, bagaimana caranya? Ya udah dibersihkan saja. Berapa persen nih yang kira-kira syubhatnya ya sekian persen udah keluarkan saja itu, sisanya tentu dia manfaatkan kan begitu ya. Jadi namanya dengan metode tafriqoh atau ya Tiap bulan berarti? ya tiap menghasilkan. Tiap menghasilkan. Nah, berapa ini kira-kira Yang subhatnya. bunga ya, suku bunga di bank ini berapa? Sekian ya kan, 6% atau berapa begitu. Lalu ya bisa juga tanya kepada ulama di situ, kira-kira ini kalau tafriqoh berapa nih yang perlu dibersihkan? Ya sebesar bunga itu ya, misalnya udah keluarkan, berarti kan masih banyak ya penghasilan yang bersihnya. Kalau 6% berarti kan 94%, ya itu halal kan begitu. Setelah ditafriqoh ya bunganya itu kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Aiman asal Mataram. Pertanyaannya, kalau salah satu pasangan kita menonton video yang tidak senonoh, apa yang seharusnya kita lakukan? Setelah menasihati dan mengingatkannya beberapa kali tapi masih tetap melakukannya seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Aiman berarti tahu itu perbuatan yang tidak senonoh. Tidak ma'ruf, tidak baik. Berarti kalau tidak ma'ruf itu kan munkar, ya kan? Nah, sesuai hadis, siapa yang melihat kemunkaran, apalagi ini kan saudaranya, ya kan? Nah, ya, falyughayyirhu biyadi. Ya, rubahlah dengan kemampuannya. Kalau dia sebagai kepala rumah tangga kan ada kemampuan tuh. Untuk mengendalikan istri atau anak atau siapa, ya kan begitu. Ya, lebih dari sekedar saran kalau sebagai kepala rumah tangga kan bisa ya ditegur, ya kan, ya bisa ya bahkan sampai ke ya warning, ancaman, ya ini sekali ya. Nanti kalau ya terakhir bisa itu kan. Jadi boleh pakai otoritas ya. Jadi persuasi tetapi dengan otoritas begitu ya. Itu dilakukan. Fal yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, ya ini kan misalnya kakak atau bagaimana. Fabilisani, maka dengan ucapannya, dengan nasihat ini kan yang menyentuh, ya kan. Oh, ini kemunkaran ini kalau diteruskan akan membuat hati kita, pikiran kita ini hitam, ya kan. Kalau hati pikiran sudah hitam, itu tentu akan berdampak pada perilaku kita, kan tidak lurus, kan begitu, ya kan. Nah, tuh, ya kan. Pak Ilham, saya kira bisa itu kan. Jangan pada posisi ketiga. Kalau posisi ketiga ini terhadap pemerintah, ya di atas misalnya wa illam yastati fa biqalbihi, nggak bisa ini kan, ini memang azza kedoliman tapi apalah daya, ya kan, karena ini yang melakukannya menteri atau pembantu menteri atau ya kan, ya seperti kasus tadi eksploitasi minyak goreng dan lain-lain kan. Sebagai konsumen mana bisa kan, paling ya bikin video teriak-teriak begitu aja kan, tapi tidak merubah apapun, ya kan. Ya sudah ngomong dan wabiqalbihi, tentu tidak ridho. Ya. Kalau tidak ridho, ada orang mendoakan sesuatu kan kepada yang mendolimi. Oh, itu serius tuh. Mustajab. Oh, jadi doaul madlum ini doa orang yang didolimi, masyarakat itu ya laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus tentu saja jadi diwanti-wanti lah oleh ya siapapun yang melakukan kezaliman. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Astri asal Jakarta.
Jika istri bertengkar kepada ipar perempuan, apa yang harus dilakukan suami? Kalau suami tidak membela istrinya, sikap apakah yang perlu istri lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak mudah ya, karena bertengkar, konflik di antara keluarga dekat, ya kan. Ipar itu kan keluarga dekat, berarti Kakak. adiknya atau kakaknya istri, iya kan? Iya. Atau kakaknya Suami, dia, kakaknya kakaknya suami. suami atau adiknya suami. Ini ya berantem mulut atau tidak sesuai lah dengan istri sendiri. Kan berat posisi suami itu. Suami juga berat. Iya kan. Mau bela siapa? Mau bela istrinya, menegur kakak atau ini nanti si kakaknya ini ngomel dan seterusnya, ngomong juga sama yang lain kan begitu. Pokoknya suasana rumah tangga itu menjadi tidak kondusif kan. Nah, gimana itu? Ya, minimum berdoa. Ya, berdoa, memperbanyak istighfar, ya kan? Membaca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah agar Allah mencerahkan, memberikan kemudahan begitu kan. Nah, itu. Iya. Tentu dalam sholat, ya, dalam posisi wudu, qiyamul lail, berdoa, ya Allah, ya kan, lembutkanlah hati, ya, istri dan ipar, kakak atau adik ipar itu, ya, supaya rukun, sebab hati mereka itu di tanganmu, ya Allah, begitu ya. Itu minimum tuh begitu. Dan keajaiban itu juga terjadi. Lalu melangkah kedua, mencoba. Tentu dengan bil kalim at-thayyib, ucapan. Kan bisa ngomong ke istri, ya kamu mengalah dong lah untuk menang, ya kan? Mengalah lah untuk menang. Ya, yang berat ya. Tapi nah ya tapi ya pahalanya gede gitu. Dulu kan sahabat Abu Bakar saja ada diomelin oleh orang bodoh lah, orang Arab Badui bodoh. Ya, yang ngomelin ke Abu Bakar, kamu mau kan begitu. Abu Bakar ya diam aja, begitu kan. Sebagai orang penting, ya diomelin kayak begitu kan. Ya, tapi memang ya keterlaluan terus begitu. Lama-lama, ya Abu Bakar juga mungkin ada batasnya kesabarannya ya. Abu Bakar cuma nimpalin, apa yang kamu omongkan itu kamu, kan begitu, bukan saya. Hanya itu. Nah, demi mendengar itu, Rasulullah itu marah. Ya, marah, meninggalkan tempat itu di mana ada pertengkaran mulut antara Abu Bakar dengan seorang Badui. Nah, melihat Rasulullah pergi dari tempat itu, Abu Bakar merasa, ini ada sesuatu yang salah, ya kan? Dikejar. Ya Rasulullah, iya, kenapa engkau pergi meninggalkan kami? Ya dijawab, bagaimana aku tidak pergi dari tempat yang didatangi oleh setan. Begitu. Setan, ya. Jadi ketika bertengkar dilayani itu setan tuh pihak ketiga yang terus ngojok-ngojokin gitu kan. Nah, maka Rasulullah pergi. Nah, jadi mengalah untuk menang. Jadi pada posisi pertama Abu Bakar itu mengalah tapi menang, itu bagus. Rasulullah masih di situ. Ketika tidak tahan, dia membela diri, kalah oleh setan kan begitu. Jadi ya wayahna sementara mungkin beberapa waktu, ya kan, mengalah dulu untuk menang. Ya lebih baik mungkin ada kesenangan saudara kita, ipar kita, ya kasihlah begitu kan. Orang itu dengan pemberian itu luruh rata-rata itu. Ini tanggal lahirnya tanggal ini. Wah, mau dibeliin apa lah begitu untuk si kakak itu. Kan ada surprise nih, nikah nih, iya kan. Bisa langsung, bisa lewat suaminya, siapa saja, iya kan. Nah, luluh lah. Dulu saja ya musuh yang memusuhi Rasulullah kan dikasih begitu, luluh juga. Jadi itu saran ya, pilihlah timing ya dan momentum yang memang mengesankan saudara kita itu berbuat sesuatu begitu, insya Allah ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nina asal Pekanbaru, ya, yang menanyakan,
Apa hukum bagi wanita yang suka menunjukkan diri di media sosial yang mempunyai tujuan hanya untuk diperlihatkan di lawan jenis atau sebaliknya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu jawabannya sudah muncul di situ. Jadi suatu perbuatan itu ada dua aspek. Aspek ya praktek ya, aspek motif ya kan. Tadi prakteknya kan tampil di medsos ya kan. Apakah dipoto sama orang atau dia selfie atau apapun ya kan. Nah, yang jelas ada di medsos ya kan. Bahkan menjadi viral atau bagaimana ya kan. Nah, motifnya ini ya niat itu kan. Motif itu kan niat, bagian dari niat. Niatnya supaya dia Perhatikan. nah di situ ya kan, sebab innamal a'malu binniat. Kalau niat itu tidak baik ya perbuatannya menjadi tidak baik. Begitu kan. Jadi selamatkanlah dari niat yang tidak baik. Toh kita memberi ya kelihatannya memberi tapi niatnya ria begitu. Iya, gugur juga. Zakat tapi diumumkan kayak begitu, akhirnya terjadi kasus. Itu juga masalah. Jadi itu dihindari ya supaya udah memang tampilannya itu juga bisa berdampak ya kan. Ya orang kan, wah ini si ibu nih, kan begitu. Ketika ada rame begitu, senang malah. Oh iya tuh. Jadi foto kita direspon ya oleh pasar. Begitu kan. Apalagi yang meresponnya misalnya kaum bapak-bapak. Wah itu cilaka itu kalau udah begitu ya kan. Karena seseorang istri itu ya dengan segala kelebihannya kan untuk kelebihan diberikan bagi rumah tangganya. Anggota terdekat dari rumah tangganya kan suaminya. Kan begitu ya. Kemudian terdekat kedua tentu saja sebelum lahir anak ya mertua, orang tua kan begitu ya. Itu berikan kelebihan itu. Termasuk kelebihan pandai masak, pandai bersolek, pandai apa begitu. Berikan untuk keluarga. Lahir anak, berikan untuk anak. Begitu. Nah, bahwa masih ada tetangga yang memerlukan bantuan dan bantuan yang halal, berikan kan begitu. Misalnya ada mungkin tukang rias ya kan. Apa istilahnya dekorasi ya. Kan sekarang WWO ya. Wedding organizer ya kan. Tukang membantu untuk hajatan kan, itu boleh, itu kan berarti kan manfaat untuk orang lain, tapi orang lain itu untuk tujuan yang halal supaya akad pernikahannya, lalu setelah pernikahan tentu saja suami istri yang diakadi itu ya dalam suasana yang bahagia. Nah itu ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita akhiri dengan doa. Itu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.